Di sebuah kota bernama Basrah yang berdebu namun bersinar oleh cahaya ilmu, lahirlah seorang perempuan agung bernama Rabiah. Ia lahir dalam keluarga miskin namun penuh iman, sebagai anak keempat dari 4 bersaudara. Kehidupan masa kecilnya dihiasi oleh cobaan yang dalam, namun jiwa sucinya tumbuh bak bunga yang mekar di tanah tandus. Ayahnya adalah orang saleh, seorang pecinta Allah yang memimpin keluarganya dalam takwa dan zikir. Ia selalu menasehati anak-anaknya untuk mencintai Allah lebih dari dunia dan isinya. Namun, takdir berkata lain. Wabah kelaparan melanda Basrah, dan Rabiah menjadi yatim piatu di usia yang sangat belia. Setelah kematian orang tuanya, Rabiah hidup sebagai yatim yang tak memiliki rumah atau pelindung. Dalam penderitaan itu, ia tak pernah mengeluh kepada manusia, melainkan hanya menengadahkan tangan kepada Sang Pencipta. Saat orang lain mencari manusia sebagai penolong, Rabiah justru semakin erat merapat kepada Allah. Pada suatu malam, Rabiah tidur di jalanan dengan tubuh yang lemah dan perut kosong. Dalam tidurnya yang lelap, ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu, beliau menyampaikan bahwa Rabiah adalah kekasih Allah yang kelak akan diangkat derajatnya di antara para wali. Keesokan harinya, seorang lelaki jahat menangkap Rabiah dan menjualnya sebagai budak kepada seorang tuan kaya. Di rumah majikannya, Rabiah diberi tugas berat setiap hari. Namun, ia menjalani semuanya dengan sabar, sambil terus menjaga waktu salat dan memperbanyak zikir malam. Rabiah tidak pernah membalas keburukan dengan amarah. Ia justru menyinari rumah itu dengan aura ketakwaan. Perlahan-lahan, majikannya menyadari ada cahaya ketenangan luar biasa pada diri budaknya. Ia tertegun saat melihat Rabiah salat malam sambil menangis, dan doanya mengguncang hati. Pada suatu malam, majikannya mengintip Rabiah sedang bermunajat dengan suara lirih namun penuh makna. Ya Allah, Engkau tahu bahwa hatiku hanya untuk-Mu. Jika aku menyembah-Mu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembah-Mu karena ingin surga, haramkan surga bagiku. Tapi jika aku menyembah-Mu karena cinta kepadamu, jangan Engkau jauhkan aku dari-Mu. Kata-kata itu membuat sang majikan menangis dan menyesal telah memperbudak wanita sehebat itu. Esok harinya, ia membebaskan Rabiah tanpa syarat dan memberinya bekal agar bisa hidup mandiri. Namun Rabiah menolak harta, ia hanya mengambil kebebasan untuk mengabdi lebih dekat kepada Allah. Dengan langkah ringan namun hati yang berat oleh cinta ilahi, Rabiah meninggalkan rumah itu. Ia memilih hidup menyendiri, jauh dari hiruk-pikuk manusia, menyatu dengan alam, dan larut dalam zikir. Di tempat sepi itulah Rabiah memulai jalan sufistiknya yang agung, menjadi wanita suci yang kisahnya tak lekang zaman. Hari-hari Rabiah kini dipenuhi zikir dan ibadah tanpa henti. Ia menjadikan malam sebagai ranjang kekhusyukan dan siang sebagai ladang tafakur, air matanya menjadi teman setia. Menetes bukan karena sedihnya dunia, tapi karena rindunya kepada sang kekasih abadi. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran Basrah, jauh dari keramaian, tanpa kemewahan, tidak ada ranjang empuk, tidak ada makanan lezat, bahkan selimut pun hanya sehelai kain tua. Tapi dalam kesederhanaan itu, Rabiah merasa kaya, karena hatinya penuh dengan cinta Allah. Setiap malam, suara tangisnya menembus langit. Ya Allah, mataku tak mampu memandang dunia, karena hatiku telah Kau isi dengan keindahan-Mu. Engkaulah tujuan hidupku, selain Engkau, hampa rasanya dunia ini. Malaikat pun bersaksi atas tangis tulus seorang wanita suci yang tak memohon apapun selain ridanya. Ketika orang-orang sibuk mencari pengakuan, Rabiah menolak popularitas. Meski namanya mulai terdengar oleh para ahli ilmu dan pencari kebenaran, ia tetap menolak untuk tampil di hadapan publik. Ia berkata, siapa yang mengenal Allah, tidak akan ingin dikenal manusia. Namun, takdir mempertemukannya dengan tokoh-tokoh besar seperti Hasan al-Basri. Saat Hasan bertemu Rabiah, ia kagum bukan karena ilmunya, tetapi karena kekuatan cintanya kepada Allah. Ia bahkan berkata, aku belajar makna ikhlas dari Rabiah, wanita yang lebih alim dari banyak lelaki. Rabiah tidak hanya menasihati dengan kata, tapi dengan laku. Ia menolak pernikahan meski banyak lelaki solih ingin meminangnya. Rabiah menolak dengan lembut, hatiku telah menikah dengan cinta kepada Allah. Tak ada ruang bagi yang lain. Kalimat itu menggetarkan jiwa mereka yang mendengarnya. Suatu hari, seorang ulama terkenal berkata, wahai Rabiah, mengapa engkau tidak menikah? Engkau wanita sempurna, banyak lelaki mulia menginginkanmu. Rabiah menjawab dengan senyum damai, aku malu meminta cinta seorang hamba,
sedangkan aku belum sempurna dalam mencintai Tuhanku. Banyak orang menganggap Rabiah sebagai orang aneh karena menolak dunia. Tapi bagi Rabiah, dunia adalah tirai yang menghalangi pandangan hati kepada Allah. Ia bahkan pernah berkata, andai dunia ini emas dan aku memilikinya, aku tetap takkan tertarik jika itu menggangguku dalam mengingatnya. Kata-katanya ibarat bara bagi hati yang lalai, membakar nafsu duniawi dan membangkitkan jiwa yang tertidur. Kehadirannya menjadi cahaya dalam kegelapan zaman. Ia tidak hanya menjadi guru bagi wanita, tapi juga bagi para wali dan ulama besar yang menjadikan dia sebagai rujukan cinta ilahiyah. Kisah paling masyhur dari Rabiah adalah ketika ia berjalan di pasar membawa obor dan seember air. Orang-orang bertanya, "Wahai Rabiah, apa yang hendak kau lakukan dengan itu?" Ia menjawab, "Aku ingin membakar surga dan menyiram neraka, agar manusia menyembah Allah bukan karena tamak dan takut, tapi karena cinta." Ungkapan itu menggemparkan seluruh Basrah. Para ulama berkumpul membahas kalimat itu selama berhari-hari. Sebagian tidak paham dan menganggap Rabiah telah menyimpang. Tapi para arif billah tahu, itulah puncak cinta sejati, ibadah tanpa pamrih. Sejak saat itu, nama Rabiah disebut dengan hormat oleh para sufi. Ia menjadi simbol cinta murni kepada Allah, tanpa mengharapkan surga dan tanpa takut neraka. Ia hanya ingin dekat dengannya, tanpa syarat, tanpa balasan, hanya karena Allah layak dicintai. Cintanya kepada Allah tak pernah kering. Ia menulis puisi-puisi penuh rindu, namun tak satu pun ditujukan untuk manusia. Dalam syairnya, ia memanggil sang kekasih, "Ya Allah, hatiku tak pernah tenang selain bersamamu. Setiap hela nafasku adalah pujian kepadamu." Para perempuan muda mulai datang kepadanya, ingin belajar zuhud dan ikhlas. Ia menerima mereka dengan kasih sayang, membimbing dengan teladan, bukan hanya kata-kata. Ia ajarkan bahwa cinta kepada Allah lebih membahagiakan daripada cinta dunia yang penuh luka. Rabiah mengajarkan satu pesan utama, kita diciptakan untuk mencintai Allah, bukan untuk mengumpulkan dunia. Dunia akan sirna, manusia akan berubah, tapi cinta kepada Allah adalah keabadian sejati. Dengan kalimat itu, ia mengubah arah hidup banyak jiwa yang haus ketenangan. Meski tubuhnya lemah dan renta, Rabiah tak pernah absen dari ibadah malam. Setiap malam adalah medan pertemuan antara dirinya dan Allah. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, namun hatinya kuat seperti gunung. Ketika tubuh tak sanggup berdiri, ia duduk, lalu sujud sambil menangis dalam doa panjang. Orang-orang heran, dari mana wanita tua itu mendapat kekuatan? Jawabannya sederhana, dari cinta. Cinta kepada Allah memberinya kekuatan lebih dari ribuan pasukan. Ia hidup dalam cinta, bernafas dalam cinta, dan bersujud dalam cinta. Ketika ditanya mengapa begitu mencintai Allah, Rabiah menjawab, karena Dia menciptakanku tanpa aku minta. Dia memberi tanpa aku memohon. Maka pantaskah aku mencintai selain Dia? Jawaban itu menjadi pelajaran akidah tertinggi bagi siapapun yang ingin mengenal Tuhan. Tahun-tahun terus berlalu, tubuh Rabiah semakin melemah, usianya menua. Namun jiwanya semakin jernih. Ia menyadari bahwa ajalnya mulai mendekat, namun tak ada rasa takut dalam dirinya. Yang ada hanyalah kerinduan. Kematian bagiku adalah pintu menuju kekasih sejati. Ucapnya tenang. Suatu malam, ia terbaring di atas tikar lusuhnya, tubuhnya menggigil, tapi wajahnya bersinar. Beberapa murid berkumpul di sekitarnya, melihat gurunya tersenyum dalam kesakitan. Mereka menangis, tapi Rabiah hanya tersenyum sambil berkata, "Jangan menangis karena aku pergi. Tangislah karena kalian belum benar-benar mencintai Allah." Ia meminta untuk ditinggal sendiri pada malam itu. Ia ingin menghabiskan waktu terakhirnya hanya bersama Tuhannya. Dalam kesunyian, ia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, aku mencintaimu dengan seluruh nafasku. Jika hari ini kau panggil aku, terimalah aku dalam ridhamu." Itulah malam yang menjadi pertemuan terakhir Rabiah dengan dunia. Fajar menyingsing, dan cahaya pagi menyinari gubuk kecil Rabiah. Murid-murid datang, mengetuk pintu namun tak ada jawaban. Saat mereka masuk, mereka menemukannya dalam keadaan tersenyum. Matanya terpejam damai, tubuhnya tak lagi bergerak. Rabiah telah berpulang, wajahnya bercahaya, seperti orang yang baru saja bertemu kekasih yang lama dirindukan. Tak ada luka, tak ada rasa takut, hanya keheningan suci yang menyelimuti tubuh wanita yang telah menghabiskan hidupnya untuk Allah. Murid-muridnya menangis, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena menyaksikan akhir yang begitu mulia. Mereka memandikannya dengan air mata dan doa, kain kafan membungkus tubuhnya yang rapuh. Namun hati semua yang hadir tahu,
Ini adalah jenazah seorang wali Allah. Tak ada upacara megah, tak ada arak-arakan, hanya doa-doa lirih dari jiwa-jiwa yang pernah disentuh cintanya. Jenazah Rabiah dimakamkan di tempat sederhana, tidak jauh dari tempat ia biasa beribadah. Batu nisan kecil ditancapkan, tanpa nama yang mencolok. Ia memang tak ingin dikenal manusia, tapi sejarah tidak bisa melupakannya. Nama Rabiah al-Adawiyah tetap hidup dalam hati orang-orang yang mencintai Allah. Orang-orang datang dari berbagai tempat, tak hanya untuk berziarah, tapi untuk mengambil pelajaran. Dari kehidupan Rabiah, mereka belajar bahwa cinta kepada Allah lebih agung dari semua cinta. Ia mengajarkan bahwa zuhud bukanlah membenci dunia, tapi mengosongkan hati dari ketergantungan padanya. Para sufi menuliskan kisahnya, para penyair meniru syairnya, dan para pencari Tuhan menjadikannya lentera. Ia bukan hanya seorang wanita, tapi cahaya abadi yang menuntun banyak jiwa ke jalan cinta. Wafatnya Rabiah bukanlah akhir, tapi awal dari pengaruh yang abadi. Sejak wafatnya, makam Rabiah menjadi tempat penuh berkah. Banyak ulama dan peziarah yang datang dan merasakan keheningan yang berbeda di sana. Beberapa dari mereka menangis bukan karena sedih, tapi karena merasa dekat dengan Allah saat berada di sisi kuburnya. Namanya disebut dalam majelis-majelis zikir, kisah hidupnya diceritakan di pesantren dan madrasah. Ia menjadi simbol cinta suci, kekuatan spiritual, dan pengorbanan total kepada Tuhan. Tak ada satupun yang dapat menandingi keikhlasan yang ia tunjukkan sepanjang hidup. Rabiah al-Adawiyah telah wafat secara jasad, namun ruh perjuangannya tetap hidup. Ia menjadi teladan bahwa wanita pun bisa mencapai makam tertinggi dalam cinta kepada Allah, melebihi banyak laki-laki. Hingga kini, setiap insan yang ingin mencintai Allah,